Izin dokter untuk memulai laporan biro pada pagi hari ini. Untuk pasien pertama, pasien perempuan atas nama Endah Sulistiawati, usia 66 tahun, dengan diagnosis peroperasi adalah adenokarsinoma rekti sepertiga distal, CT4-NXM0. Pasien ini dilakukan tindakan transversal kolostomi sinistra kemarin dokter. Untuk hari ini post operatif day hari pertama dokter. Oke, hari pertama ya. Untuk kriteria unresectable apa aja ya mungkin? Rina? Izin dari masanya terfiksir dokter. Terfiksir ke mana? Ke struktur penting misalnya pada pelvic wall ataupun vena cava inferior dokter. Vena cava inferior. Ya, kalau di sepertiga distal, ini kan distal ya. Jadi terfiksir ke organ-organ di sana, ya, misalnya ke arah posteriornya sacrum. Kalau ke depannya yang resectable enggak. Kalau dia ke uterus itu masih bisa, tapi ke arah prostat, ke arah mana itu yang distal ya ini uretra, prostat, sudah ada fistel apa itu enggak ya apa kita lakukan tidak boleh kita reseksi ya resectable. Oke, untuk trainee ini selanjutnya mau diapakan nih pasien seperti ini? Iya dokter. Trainee mana trainee? Siap dok, Ferdi dok. Oke. Ada pilihan mungkin bisa dilakukan kemoterapi ataupun dilakukan radiasi. Oke. Punya program apa kalau kemonya radiasinya? Oke dok. Oh, kalau kemoterapinya yang standarnya 5 flucloperin gitu. Sama yang Volvox itu. Ya, secara umum kalau kemoterapi apa aja sih? Terapi pada cancer apa aja yang kamu tahu, Mas Ferdi? Kemoterapi, kalau dengan kemoterapi dengan apa aja? Ini kan kemungkinan sudah unresectable ya, sudah advance kolorektal. Nah sekarang berkembang kemoterapi. Kemoterapi 5FU, ya. Kemoterapi, kemudian yang dengan single kemoterapi 5FU, yang dengan kombinasi bisa dengan apa namanya Volvox, Volviri dengan targeting. Volviri. Nanti dengan targeting dengan bevacizumab, cetuximab, kemudian ada imunoterapi ya. Ini kalau jawab nanti juga memikirkan imunoterapi yang sekarang sudah berkembang. Nanti dibaca lagi. Oke, kasus kedua. Terima kasih dok. Kasus kedua silakan. Izin dok, untuk pasien kedua, pasien laki-laki atas nama Rusman, usia 58 tahun dengan hernia inguinalis lateralis bilateral dan juga hepatitis B. Pada pasien ini dilakukan tindakan tension free hernia repair bilateral kemarin dokter. Untuk hari ini post operasi hari pertama, untuk keadaan pasien baik dengan produksi drain minimal dokter. Oke, kalau menurut kamu repair hernia berdasarkan approach-nya ada berapa tindakan yang bisa dilakukan, Rina? Izin dari approach-nya bisa dari open dan perlaparoskopi dokter. Oke, Reni bisa nambahkan? Izin bagaimana dokter? Trainee bisa nambahkan? Izin anterior dan posterior dokter. Oke, anterior posterior ya. Mungkin trainee bisa nambahkan? Benar yang dilakukan Rina udah benar. Detailnya silahkan trainee. Tekniknya apa aja yang bisa dipakai? Daldi dok. Ya siap Mas Adi, silakan. Ini dari laparoskopi atau open dok?
Anterior, posterior, laparoskopi open. Apa aja pilihannya? Untuk anterior dan posteriornya, kalau pilihannya dengan teknik Ogahari, Topa, Desarda, kemudian kalau yang seperti yang biasa kita kerjakan Liechtenstein dan Hallstatt untuk yang atau Basini. Kemudian kalau yang approach yang lain sudah dengan Ugahari, Topa atau Desarda. Nah, itu yang posterior, yang anterior tadi Liechtenstein, apa namanya? Yang kamu sebutkan tadi. Liechtenstein, Hallstatt atau Basini. Oke, Basini. Ya, kalau yang posterior yang tadi Ugahari sama itu. Kalau yang posterior bisa dilakukan laparoskopi apa aja? Rene Junior apa enggak laparoskopi yang kita kan kalian udah lihat tekniknya apa aja laparoskopi? PEP dan TAPP. Ya TAPP, TEP nanti belajar ya. Jadi kalau ada residif hernia pilihannya apa? Rina, kalau ada residif. Halo. Izin dokter, jika hernia residif pada anterior dapat dilakukan approach melalui posterior, dokter. Ya, jadi kalau anterior, kalau yang posterior kayak laparoskopi dan sebagainya, sebaiknya anterior ya. Izin Intinya harus kebalikannya, mencari. dokter. Ya untuk virgin areanya ya. Oke, lanjut. Izin melanjutkan, dokter, untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Suratni, perempuan usia 64 tahun. Pasien dengan diagnosis teroperasi adalah obstruksi jaundice, erkosa tumor kaput pankreas, curiga ganas, CT4NXMX. Pada pasien ini dilakukan tindakan laparotomi shunting cholecystojejunostomy, gastrojejunostomy, brown anastomosis, dan juga biopsi pankreas. Oke. Pasien ini dilakukan operasi pada tanggal 20 Juli, dokter. Hari ini post operasi hari ke-6, dokter. Untuk bilirubin post operasi dengan totalnya 5,6, dokter. Menurun, dan bilirubin direknya 5,02, dokter. Oke, trainee. Mulai yang junior, ini kriteria unresectable tumor pankreas apa? Dali, dok. Sudah ada metastasis atau nempel di tanah portal di kanan sentrika inferior atau superior, dok. Ya, paling tidak udah ke arah situ ya. Nanti dilihat lagi di NCCN itu ada kriteria untuk unresectable di metastase, engagement tumor ke fasa yang tidak bisa direkonstruksi, dan sebagainya. Ya, oke. Lanjut ya. Yang kedua. Izin dok, selanjutnya Ibu Parwati, perempuan 50 tahun, dengan obstruksi parsial karena tumor distal, curiga ganas, sudah dilakukan laparotomi ultralar dan ileostomi protektif, dok. Ini sudah hari ke-4 untuk. Halo. Suaranya hilang, apa suaraku hilang ya? Suaraku termonitor nggak nih? Termonitor, dok. Ya. Yes. Ya, lanjut. Apa tadi? Dilakukan ular dan ileostomi ya. Ileostomi protektif. Oke. Mungkin pada anterior reseksi kolon yang tengah atau distal di ileostomi. Nah, mungkin fungsi ileostomi di sini untuk apa ya?
Kayak kemarin laparoskopi kita LAR juga nggak dilakukan ileostomi. Mungkin ada reasonnya, mungkin training. Halo. Iya dok. Ya, fungsi ileostomi di sini. Silakan training aja. Kan ini ular yang ngerjakan pasti training kan. Ini dilakukan ileostomi. Kapan ileostomi dilakukan dan kapan tidak. Izin dokter, Keuntungan untuk kerugiannya ileostomi, Pak. Ya. yang pertama kita semakin ke distal dok, ini karena di distal, jadi sambungan rentan untuk semakin di terminal dari usus kan memang tekanan tahanan tubuh itu semakin besar, jadi kita pertimbangkan untuk ileostomi eh, di setting untuk fesesnya dokter. Kalau untuk kalau tidak dilakukan ileostomi, eh, melihat kondisi usus juga dokter, apakah edem, apakah dilatasi, sehingga tidak perlu dilakukan ileostomi, tidak masalah. Kalau untuk pada pasien ini, salah satu faktornya selain lokasinya di distal, kemudian ada edem juga dan ada partial obstruksi dok untuk pasien di sebelum operasi dok. Ya, pasien-pasien dengan parsial obstruksi yang tadi sudah disebutkan ada udem, lokal sistemiknya mungkin curiga nggak bisa preparasi. Beda dengan kalau misalnya hanya polip kecil, tumor-tumor masih kecil, T1, T2 gitu, yang preparasinya bagus. Nah itu harus dipikirkan untuk kita malah nggak pakai ileostomi. Tapi beberapa kalau yang sudah membuka peritoneal reflection, itu menyarankan untuk di ileostomi protektif lebih aman untuk pasien. Tapi ini tidak mengurangi resiko untuk leakage-nya ya. Jadi tetap kalau dia sistemik lokalnya jelek ya di ileostomi pun bisa leaks, tapi lebih aman kalau ada leaks ya. Jadi mencegah pasien sepsis dan sebagainya. Oke. Oke, lanjut 3. Izin dokter melanjutkan untuk pasien selanjutnya, pasien laki-laki atas nama Ibnu Fauzi, usia 30 tahun dengan diagnosis peroperasi kolelitiasis simptomatik dan B20. Pasien dilakukan operasi open cholecystectomy kemarin dokter. Untuk hari ini pos operasi hari pertama dokter. Ya. Kemudian untuk Lanjut ya. pasien baik, masih mengeluhkan nyeri pos operasi dengan produksi drain minimal. Ya, lanjut yang keempat. Selanjutnya laki-laki 64 tahun atas nama Bapak Waskiman dengan nomor seperti distal CT 3NXMX sudah dilakukan malas prosedur saat ini hari ke-5. Pasien saat ini kondisinya stabil dok, dengan produk belinya sudah di upload. Rencana mungkin besok rawat jalan deh. Oke. Step-stepnya melakukan miles prosedur secara singkat apa aja? Setelah di laparotomi untuk rektum dibebaskan dari gemel-gemel dengan sekitarnya, kemudian dari bawah di anusnya di juga dok. Setelah itu anusnya dijahit, kemudian untuk sigmoidnya dipotong lalu dilakukan pemadok. Trainee singkat, trainee junior. Nanti dok. Ya. Identifikasi arterinya dulu dok, jadi sentral ligasi dok. Kemudian melakukan identifikasi, membebaskan ususnya dok, tumornya.
sampai lihat ke ureter kiri kanan, baru kita lakukan tindakan total mesorectal excision, dok. Ya, bagus ya. Jadi identifikasi dulu mesenterica inferior arteri venia. Di percabangan dari sentral vasa berarti kan yang nempel ke aorta, venanya ke atas ya, ke atas. Percabangannya venanya kan di splenic di atas itu, kemudian seproksimal mungkin bisa diseksi, kemudian identifikasi ureter, mencari holy plane di belakangnya itu, kemudian melakukan mesorectal, total mesorectal eksisi. Jadi diangkat luas ya di situnya. Oke. Ya, lanjut ya. Halo, lanjut. Hafiz. Izin melanjutkan dokter, Ah, untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Rasiti, perempuan usia 65 tahun dengan biloma atau common bile duct injury post laparoscopy cholecystectomy dan laparotomi drainase, dokter. Kemudian pada pasien ini dilakukan tindakan laparotomi shunting hepatikojejunostomi Roux-en-Y. Oke. Untuk hari ini post operasi hari ke-6, dok. Oke, secara umum untuk mencegah CVD injury pada laparoskopi maupun open, apa Dina? Gimana dokter, izin? Mencegah CVD injury, kalau kamu mungkin laparoskopi atau open nantinya. Bagaimana mencegah CVD injury? Ya. Siap dok, dengan cara memperhatikan critical view of safety, dokter. Maksudnya beda. Jadi dengan cara mencari struktur penting yang di dekat vesica velia, dokter. Misalnya arteri sistikus ataupun ductus cysticus, dok. Ya, jadi dia itu kayak jendela gitu, yang bagian belakangnya itu parenkim hepar, di depannya itu ada dua struktur yang kamu identifikasi, hanya dua struktur, jadi arteri dan ductus cysticus. Jadi jendela itu bisa dilihat dari arah anterior, posterior, atau dari ya anterior, posterior ya, dari kelihatan. Kamu bisa lihat itu hanya dua struktur, itu aman ya. Oke, terus marker-markernya apa aja kalau untuk melakukan operasi baik laparoskopi maupun open ya, di daerah mana kita harus diseksi dan sebagainya. Izin dengan be safe, dokter, dengan mengidentifikasi bile duct, kemudian sulcus Roux-en-Y, arteri hepatika, visur umbilikal, dan juga struktur enterik seperti gaster atau duodenum, dokter. Ya, dan struktur-struktur itu ya sebagai marker ya. Jadi sulcus reverse itu di atasnya atau di limfonodi Marcagni atau Lounge di situ. Oke, lanjut. Ini ada kolangitis biloma. Selanjutnya ada Ibu Mauya, perempuan 70 tahun. Ini rujukan dengan kolangitis. Pasien biloma itu causa CVD injury, post open cholecystectomy, kemudian sudah dilakukan laparotomi drainase. Ya. Ini kemarin sudah dilakukan drainase eksternal dan rencana akan dilakukan MRCP. Ya, jadi sepsis control dulu ya, sepsis controlnya. Lanjut. Izin untuk selanjutnya, pasien perempuan usia 39 tahun dengan diagnosis neuropati adalah apalasia esophagus. Pada pasien ini dilakukan. Ya, bedain akalasia esophagus dengan apa namanya keganasan bagaimana? Halo? Bedain akalasio esophagus dengan keganasan. Silakan. Ya dok, izin melanjutkan untuk pasien selanjutnya, pasien anak perempuan
Belum. Yang itu akalasia esofagus antara keganasan di esofagus dengan akalasia. Dari pemeriksaan endoskopi, dokter. Kok langsung endoskopi? Jadi pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, apa aja? Wawan, Dok. Izin. Jangan, Wan. Dok. Urut, Wan. Oh, Dok. Terus gue kepinteran, Wan. Udah urut trainee junior aja dulu. Nambahi Rina. Okay. Ferdi, Dok. Kalau jadi memang agak jadi kalau dari klinisnya itu ya sama-sama, Dok. Kalau untuk makan ya sama-sama sulit, dia mesti ada regurgitasi juga, Dok. Terus juga kemudian bisa ada kakeksia juga. Cuma makanan cair itu bisa masuk nih, Dok, kalau misalnya dia akalasia, Dok. Terus kemudian pada pemeriksaan endoskopi, Dok, misalnya dia dilakukan, kalau akalasia skop masih bisa masuk, Dok. Kalau misalnya pada kasus malignansi itu ya sulit masuk dan rapuh, mudah berdarah, Dok. Mas Daldi nambahin, Daldi. Ya, Dok. Kalau yang akalasia dari endoskopi itu, Dok, kalau misalnya didorong itu bisa terbuka, Dok. Kalau misalnya dari tumor nggak bisa terbuka, Dok. Ya, apalagi? Wawan. Ini yang. Jadi, Dok. Terima kasih. Mungkin koreksi tadi, Dok, untuk yang akalasia justru pada akalasia justru makanan berat bisa masuk, dokter, karena dia ada gravitasi, Dok. Kemudian untuk makanan yang cair justru malah dia regurgitasi. Kemudian untuk dari endoskopi sudah disampaikan Dokter Daldi, secara endoskopi pada tumor tidak bisa masuk skopnya, kemudian pada akalasia bisa masuk dengan dorongan dari udara tadi, Dok. Ya, jadi akalasia itu prinsipnya kan spasme. Spasme dengan tekanan dia membuka, entah itu makanan, entah itu endoskopi dengan tiupan, nah itu bisa membuka. Sedangkan kalau keganasan itu progresif ya, nanti yang tadinya padat bisa lama-lama hanya benar-benar cair atau nggak bisa, karena tumor kan tumbuh terus ya, jadi lumennya jadi semakin sempit dan sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan jangan lupa tidak mesti harus endoskopi, nanti teman-teman yang di daerah bisa dilakukan esofagografi ya. Kalau esofagografi gambarannya apa? Mungkin Izin bird's beak appearance, Dok. Kalau yang tumor? Sama. Ini terdapat ada feeling defect, Dok. Ada feeling defect atau shoulder sign ya nanti. Trainee, manajemen pada akalasia sama manajemen pada tumor esofagus. Apa pilihannya? Silakan Mas Daldi. Oh, si Ferdi dulu. Izin, Dok. Wawan, Dok. Ini yang junior kok diem aja, belum belajar atau coba Ferdi sama Daldi mana? Ya, dilakukan balon dilatasi, Dok. Terus kemudian injeksi dari botol minum. Terus kemudian kalau misalnya dia malignansi mungkin dia dilakukan atau mungkin nanti transposisi kolon ya, Dok, yang untuk malignansinya, Dok.
Ya, ya udah nanti dibaca lagi ya. Intinya akalasia kan nanti dilihat dari grading akalasianya juga. Jadi masih bisa dengan manometri itu bisa dilakukan untuk dilatasi tindakannya balloning dengan dilatasi. Kalau enggak ya jadi dengan terapi oral, terus kemudian injeksi botok, dan kalau operasi bisa yang transmukosa, endoskopik, bisa yang miotomi yang laparoskopi maupun open. Ada yang fuduplikasi atau tidak, nanti baca lagi kepentingan fuduplikasi apa, yang tumor itu kapan dilakukan endoskopi eksisi, kapan yang dilakukan dengan reseksi, indikasinya apa, rekonstruksinya apa, dan sebagainya. Nanti dibaca detail ya. Kalau bisa, nanti presentasi train-train yang junior ya untuk manajemen pada esofagus nanti tentang itu yang klasifikasi untuk esophagogastric junction tumor, ada yang tahu untuk trainee ini mungkin trainee junior dulu ada klasifikasi apa bisa disebut buat klasifikasinya apa ya, tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 dok. Apa itu? Kalau tipe 1 sampai 5 cm itu dok. 1,5 cm proksimal, terus 1 sampai terus 2 bawahnya 2, 1 minus bawah ya. 1 sampai minus 2 cm dan tipe 3 minus 2 sampai minus 5 cm. Oke, biasanya penyebabnya karena apa tumor-tumor di situ? Ya, perubahan baret esofagus. Baret ya, jadi reflux. Ya, oke. Lanjut. Yang selanjutnya perempuan 24 tahun dengan backlog produk post simple appendectomy 1 bulan yang lalu, dok. Sementara tindakannya masih konservatif saja, dok. Oke. Prinsip manajemen pada FAC apa? Izin, dok. Prinsipnya dengan FREN, dok. Apa? Dengan apa? Dengan SNAP, dok. Stabilisasi, sepsis control skincare, kemudian support nutrisi, kemudian A-nya assessment of anatomy, dan P-nya plan of definitive treatment atau surgery, dok. Terus prediktif untuk sembuh atau tidaknya bagi apa? Dengan FREN, dok. FREN apa aja itu? Foreign body, R-nya radiation, I-nya inflammation or infection, E-nya epithelialization, kemudian neoplasm, D-nya distal obstruction, dan Ya, S-nya steroid or other. Ya, kalau ada hal tersebut diperkirakan akan menghambat penyembuhan dari itu ya. Baik, dok. Itu pada semuanya itu ya, bagus ya. Lanjut, masih ada? Dok, untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Nyono, laki-laki usia 66 tahun, dengan diagnosis praoperasi ada tumor kolon ascendent curiga ganas, CT3M0M0, dokter. Pada pasien ini direncanakan untuk dilakukan hemikolektomi dekstra, dokter. Ya. Oke. Rina, hemikolektomi dekstra, gimana step-stepnya? Step-step hemikolektomi dekstra. Jadi pada hemikolektomi ini dilakukan reseksi, dokter. Misalnya pada kasus-kasus resesi sekum ataupun kolon ascendent. Kemudian untuk pada pembuluh darahnya ini yang diligasi adalah ileokolika, kolika media, kolika kanan, ileokolika, dan juga cabang dari kolika media, dokter. Yang di sebelah kanan, dokter. Ya, prinsip lainnya, ligasinya di mana? Pertanyaanku berulang sih.
dilakukan ligasi tinggi, dokter. Nah, sentral vasaligasi Maaf, dengan central vascular ligation, dokter. sama Dan mesocolon juga excision, total mesocolon excision. colon excision. Nah, tujuannya apa? Izin untuk mendapatkan negatif circumference, dok. Kenapa harus sentral vasaligasi? Karena limfonodi ada yang di perikolik, ada yang di media sama yang sentral ya. Kalau kamu bersihkan itu mungkin limfonodi yang sentral kan. Ya. Lanjut. Selanjutnya, laki-laki atas nama Yuhron usia 60 tahun dengan adenokarsinoma rekti, PD3 saat prosedur kemarin sudah dilakukan Hartmann reversal, dokter, 5 hari yang lalu. Hari ini kondisi pasien stabil, dok. Ya, lanjut. Izin untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Warsito, laki-laki usia 72 tahun, dengan diagnosis beroperasi tumor intraabdomen metastasis hepar, serta kista korpus pankreas dan juga asites. Pada pasien ini direncanakan untuk laparotomi biopsi tumor serta drainase asites hari ini, dokter. Ya, lanjut ya. Selanjutnya ada Bapak Sager, laki-laki 50 tahun dengan adenokarsinoma rekti sepertiga distal, CT4 NXMX sudah dilakukan mas prosedur, dok. Ya, lanjut aja. Untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Tasbini, perempuan usia 72 tahun dengan peritonitis umum at causa perforasi organ berlongga. Pada pasien ini dilakukan laparotomi eksplorasi, adesiolisis, appendektomi, occipital patch, dan juga drainase eksternal. Pada Ini yang diagnosis tadi malam itu bukan? Iya, dokter. Yang ditemukan di vertikal pada perforasi di vertikal pada kolon sigmoid. Mas Daldi tadi malam operasi tak tanya klasifikasi di vertikal. Manajemen di vertikal klasifikasi hinca apa aja? Manajemennya apa aja? Klasifikasi Hinze, dok. Ada 4, dok. Jaringannya lambat ya itu. Internetnya bukanya. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibaca aja presentasi ya. Tadi ada yang manajemen pada esophagus distal CA sama di vertikal ya. Di vertikal Ya, kolon nanti dibaca di kapan kita konservatif, kapan kita operasi atau apa. Siapa tahu dapat kasus kayak ini di ujian nanti. Oke, lanjut. Terima kasih, dok. Izin untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Suparjan, laki-laki usia 59 tahun, pasien dengan diagnosis peritonitis umum at causa perforasi organ berongga dan suspek ruptur buli. Pada pasien ini dilakukan laparotomi eksplorasi, Hartmann procedure, dan juga Richter buli, dokter. Ya, lanjut ya. Oke. Kemudian untuk pasien selanjutnya, pasien atas nama Ruyatin, perempuan usia 68 tahun, dengan abdominal pain at causa pankreatitis, serta kolelitiasis dan juga sepsis, dokter. Amilase lipasenya gimana ini? Nah, kemarin dicek udah hasilnya. Saya cek. Izin, dokter. Kemarin pasien bangsal itu agak malam, dok. Dan pasien ini masuk di JW. Kami sudah minta, tapi karena pasien sudah istirahat malam, jadi oleh perawat rencana pagi ini diambil, dok. Oh ya, ya. Ya intinya nanti kolangitis. Kalau kolangitis termasuk yang apa? Tipe apa, manajemennya bagaimana ini?
Nah, klasifikasi kolangitis, trainee aja. Klasifikasi kolangitis dan manajemennya. Halo. Kriteria ini. Jadi itu dok, kalau kolangitis itu biasanya ditandai dengan inflamasi sistemik yaitu demam. Kemudian ada data-data dari laboratoriumnya dengan adanya satu peningkatan sel darah putih, ada peningkatan serum C reaktif protein, kemudian bisa kalau misalnya kolestasis bisa terjadi jaundice, di mana bilirubin totalnya bisa lebih dari 2. Kemudian tadi sudah disebutkan ada abnormal dari liver function test-nya, dok. Oke, jadi kalau untuk klasifikasinya ada imaging-nya apa? bisa adanya Klasifikasinya ada apa aja? ada mild, moderate, sama severe. Ya oke. Kriterianya pakai apa biasanya? Grade 1, grade 2, dan grade 3. Dok. Kalau grade Oke. Guideline-nya apa? saya Guideline-nya yang berdasarkan kamu perlu baca apa? Tokyo Guideline, dok. Ya, Tokyo Guideline, dok. Tokyo Guideline ya. Ya gitu ya. Nanti dibaca lagi detailnya kapan mild, severe, moderate, severe, terus manajemennya apa itu pada mild, severe, moderate ya. Bagus ya. Lanjut. Ya, terima kasih ya. Kupikir nanti ini karena hanya sekilas, nanti tetap belajar lagi. PR-nya ada manajemen di vertikal sama manajemen pada itu ya, pada esofagus, akalasia dan akalasia atau nanti tambah yang esofagus CA ya, tuh belajar ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar semuanya. Terima kasih, dok. Beraktivitas hari ini. Yuk.